Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk bab baru di mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini, yaitu judulnya mengenai rekrutmen, seleksi dan orientasi sumber daya manusia. Oke, kemarin kita sudah bahas job analysis, di mana job analysis itu tujuannya adalah untuk menetapkan job description, gambaran pekerjaan, jam job specification, yaitu persyaratan orang yang tepatnya. Jadi saya ulangi lagi, intinya dalam MSDM itu adalah untuk mencari right man in the right place, artinya mencari orang yang tepat pada tempat yang tepat. Tentu dalam hal ini perlu input yang baik ya untuk menemukan orang yang tepat. Inputnya itu adalah dengan metode rekrutmen ya, seleksi dan orientasi sumber daya manusia. Nah, ya jadi sebelum seleksi itu ada istilah namanya rekrutmen. Jadi bukan seleksi dulu ya, yaitu rekrutmen. Oke, kalau kita lihat definisi daripada rekrutmen, yaitu terminologinya adalah rekrutmen adalah proses ya untuk mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja atau pemegang jabatan yang sesuai dengan perencanaan sumber daya manusia untuk menduduki suatu jabatan tertentu ya. Jadi di sini adalah sebelum adanya seleksi kita merekrutmen dulu, yaitu di sini tadi intinya proses untuk mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja. Jadi kita rekrutmen dulu ya. Apa sih tujuan daripada rekrutmen? Adalah untuk mendapatkan calon karyawan yang memungkinkan pihak manajemen ya. Di sini kalian yang memungkinkan pihak manajemen ada sedikit tulisan salah, manajemen ya. Di sini tujuan dari rekrutmen adalah mendapatkan calon karyawan yang memungkinkan pihak manajemen untuk memilih atau menyeleksi yang sesuai dengan klarifikasi yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Ini artinya adalah bahwa rekrutmen ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan calon karyawan. Nanti calon karyawan itu diseleksi. Makanya rekrutmen dulu seleksi dulu. Yang benar adalah rekrutmen dulu. Jadi intinya hubungan antara rekrutmen dengan seleksi, kita mencari orang dulu ya, merekrut orang dulu. Nah, merekrut orang dulu ini adalah orang-orang yang calon nantinya untuk diseleksi. Karena di sini ada kata-kata calon karyawan yang memungkinkan pihak manajemen untuk memilih atau menyeleksi. Nah, jadi intinya begitu. Jadi sebelum seleksi ada namanya rekrutmen dulu. Untuk mengetahui kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan dapat dilakukan dengan langkah berikut ya. Manajemen intinya harus menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Dari mana dan bagaimana memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan persyaratan. Jadi dari mana tenaga kerja itu diperoleh ya. Dari mana tenaga kerja itu diperoleh dan bagaimana memperolehnya ya. Selanjutnya secara jumlahnya, kuantitinya, berapa jumlah yang dibutuhkan dan jenis tenaga kerja yang diperlukan. Jadi kalau ini adalah berapa jumlahnya sih, misalkan dalam sebuah mall misalkan atau supermarket atau perusahaan retailer besar dibutuhkan misalkan sekitar 200 tenaga sales ya. Nah, itu ketika kebutuhannya 200 itu namanya berbicara mengenai jumlah. Dan jenis tenaga kerja apa yang diperlukan yaitu disesuaikan dengan pekerjaannya ya, sesuaikan dengan bidang pekerjaannya. Nah, jadi kalau yang pertama itu dari mana sih memperolehnya kan gitu kan. Bagaimana memperolehnya? Kalau ini adalah berapa jumlah yang dibutuhkan dan jenis tenaga kerja yang diperlukannya apa. Nah, ini adalah untuk pertanyaan-pertanyaan
dalam hal rekrutmen tenaga kerja. Oke. Nah, berarti ketika kita membahas A, ya, dari mana memperoleh tenaga kerja sesuai dengan persyaratan, berarti kita bicara mengenai sumber tenaga kerja. Ya, oke, sumber tenaga kerja itu ini. Sumber tenaga kerja yaitu perencanaan rekrutmen harus dilakukan dengan memperhatikan sumber tenaga kerja baik internal maupun eksternal. Nanti akan saya jelaskan di sini. Sumber tenaga kerja itu ada dua, yaitu sumber tenaga kerja internal, ya. Sumber tenaga internal dengan eksternal ini salah ya. Dengan eksternal. Ya, eksternal. Ya, di sini ada sumber tenaga internal dan sumber tenaga eksternal. Ya. Di sini sumber tenaga internal ini adalah bagaimana mencari calon tenaga kerja dari perusahaan itu sendiri yang sudah bekerja dalam perusahaan itu sendiri. Maksudnya begini, misalnya dalam tenaga kerja yang bersumber dari internal itu, yaitu begini. Perusahaan itu biasanya semua pekerja rata-rata semua dari bawah dulu. Misalkan perusahaan marketing, misalkan dia perusahaan penjualan motor misalkan. Semua bekerja dari sales dulu, ya. Semua dari bawah semua. Apakah itu lulusan SMA, lulusan sarjana, lulusan D3, itu semua dari bawah dulu. Yang internal, saya bicara internal sini ya. Nah, dari bawah dulu, kemudian setelah itu dia yang dari bawah ini akan naik ke atas karir, ya, naik ke atas karir, terus kemudian naik dari level lower management, kemudian naik ke middle management sampai top management. Jadi intinya di sini yaitu mutasi jabatan yang ada di dalam sebuah perusahaan itu berasal dari kadernya sendiri yang berasal diambil dari bawah. Jadi saya ulangi lagi, sumber internal itu biasanya perusahaan itu dia diambil dari bawah dulu, ya. Kemudian dia naik ke atas, ya. Jadi semua dari bawah dulu. Apapun lulusannya semua dari bawah dulu. Jadi yang dimaksud internal di sini adanya nanti untuk mengisi jabatan lower management, middle management, kemudian top management, itu semua dari bawah, diambil dari kadernya sendiri. Makanya di sini ada kata adalah mencari calon tenaga kerja dari dalam organisasi perusahaan itu sendiri, yaitu yang sudah bekerja di dalam perusahaan itu sendiri untuk menduduki posisi jabatan yang kosong dalam perusahaan yang dibutuhkan. Jadi dia dari bawah dulu kemudian menempati jabatan kosong yang di atasnya, ya. Tapi beda dengan sumber eksternal, ya. Perusahaan yang cirinya dia menggunakan sumber eksternal sini. Sorry tadi double ya. Di sini ada double copy. Ya, bentar. Ya. Ya, ini adalah sumber eksternal, ya. Sumber eksternal adalah pencarian calon tenaga kerja yang bersumber dari luar organisasi di mana ini dari berasal. Jadi begini. Kalau sumber internal ini yaitu dia semuanya dari bawah dulu, kemudian dia naik ke atas, lower management, middle management, top management. Nah, kalau sumber eksternal ini dia tidak dari bawah dulu, tetapi dia bisa masuk berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Saya berikan contoh begini, misalkan di Pertamina, misalkan organisasi perusahaan Pertamina BUMN-nya itu misalkan ada di kilang itu ada penerimaan untuk SMA misalkan, ya, di kilang. Nah, ada juga misalkan untuk jabatan supervisor atau jabatan lower management itu misalkan minimal D3.
Ada juga misalkan jabatan, misalkan pada middle management itu minimal SMA. Nah, jadi semua tidak dari bawah dulu semuanya, tidak seperti halnya sumber internal. Tapi kalau sumber eksternal itu bisa dari apa namanya? Dari bawah, kalau pendidik misalkan kalau kualifikasinya pendidikan ya. Dari bawah yaitu SMA, misalkan dari tengah bisa masuk yaitu eh, apa namanya? Diploma, misalkan mereka yang lulusan diploma, dan kemudian level middle ke atas itu udah minimal misalkan dari strata 1 atau sarjana. Jadi kalau sumber eksternal ini dia tidak dari bawah semuanya, tergantung tingkat pendidikan. Kalau perusahaan itu kualifikasinya menggunakan pendidikan. Jadi kalau misalkan kalau di Pertamina misalkan Anda masuk dari SMA masuk ke kilang misalkan untuk bagian kilang, tentu ketika Anda masuk dari SMA maka Anda karirnya di situ saja, tidak ada peningkatan. Tapi kalau misalkan Anda sambil kuliah misalkan D3 misalkan, dari D3 itu Anda tidak bisa persamaan, tapi Anda harus keluar dulu dari jalur SMA tadi, kemudian melamar lagi dengan menggunakan jalur diploma 3. Jadi tidak seperti dalam PNS. Kalau PNS itu kan untuk misalkan dia golongannya golongan bawah ya, kemudian dia karena sarjana penyesuaian kemudian dia naik. Tapi kalau BUMN rata-rata tidak begitu, tergantung dia masuk pintunya dari mana, apa dari SMA, dari D3 atau S1. Nah itu. Nah biasanya perusahaan yang kecil ya, ini masih eksternal ya, perusahaan yang kecil sumber eksternalnya dia tidak membuka lowongan secara terbuka, dia menggunakan cara nepotism ya. Bisa kalau perusahaan kecil biasanya teman ya, atau dengan keluarga sendiri. Biasanya ini perusahaan-perusahaan yang masih bersifat kecil, yang masih belum open untuk menerima rekrutmen tenaga kerja dari eh, eksternal perusahaan ya. Nah, sama sebenarnya eksternal, cuman dia orang-orang dekat dengan keluarga. Ini caranya nepotism system ya. Ya, selanjutnya adalah kalau ini perusahaan yang agak besar ini, yang dua ini berdasarkan lamaran yang masuk dari hasil pengumuman atau iklan media. Jadi dia buat apa namanya, buat ini ya, buat iklan di media, apa di internet atau misalkan di koran atau misalkan di TV, di radio, dia membuka lamaran masuk ya melalui media. Biasanya perusahaan ini sudah terbuka, tidak seperti yang ini ya. Ini masih tertutup biasanya perusahaan-perusahaan kecil. Kalau ini lamaran terbuka biasanya juga jumlahnya itu eh, yang dibutuhkannya sangat besar sehingga dia membutuhkan lamaran yang bersifat terbuka. Atau bisa jadi dia tidak terbuka tapi dia bekerja sama dengan lembaga pelatihan atau lembaga eh, pendidikan ya, misalkan dengan perguruan tinggi, dengan SMK dan sebagainya. Nah, ini adalah dengan lembaga pendidikan, dia membangun kemitraan. Terus kemudian bisa juga dia badan-badan penempatan kerja yang dibuat oleh pemerintah, badan pelatihan, balai pelatihan dan sebagainya. Ini adalah dia kerjasama dengan ini. Nah itu sumber eksternal. Jadi saya ulangi lagi, di sini sumber internal ini pada dasarnya yaitu bagaimana memperoleh kalau yang di atas ini adalah dia semuanya dari bawah ya, kemudian semuanya naik ke atas ya. Jadi yang dimaksud internal itu dari kadernya sendiri kemudian ke atas. Kalau yang ini sumber eksternal itu dia tidak semuanya dari bawah tapi melalui pintu-pintu yang dibuka, misalkan apa, pintu SMA, pintu D3 atau pintu melalui jalur S1. Nah, ini adalah sumber eksternal. Biasanya kalau perusahaan yang besar ini rata-rata menggunakan ini ya. Baik BUMN misalkan atau badan usaha milik swasta yang besar biasanya pakai sumber eksternal. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana sih proses rekrutmen tenaga kerja ya. Jadi saya ulangi lagi, sebelum diadakan seleksi itu harus ada rekrutmen dulu ya.
Tujuan utama adanya rekrutmen adalah sebuah tahapan untuk mendapatkan, ya, untuk mendapatkan di sini mendapatkan untuk mendapatkan tenaga kerja yang tepat, ya, bagi suatu jabatan tertentu sehingga orang tersebut mampu bekerja optimal, ya. Artinya bekerja optimal itu bekerja secara efektif dan dapat bertahan di perusahaan untuk jangka waktu yang lama. Jadi perusahaan yang bagus itu adalah dia menemukan orang yang tepat, kerjaannya efektif, dan dia bertahan lama di perusahaan tersebut. Nah, itu adalah eh, proses yang dimaksud dengan tujuan utama proses rekrutmen. Oke. Kalau kita lihat proses rekrutmen, bentar saya enter dulu supaya pas ya. Oke, kita lihat di sini ya. Proses rekrutmen di sini adalah yang pertama adalah untuk eh, mengidentifikasi jabatan yang lowong, ya. Jelas kalau misalkan perusahaan membutuhkan karyawan baru, tentu karena ada jabatan yang lowong. Kalau jabatan itu tidak lowong, tidak mungkin perusahaan akan merekrut tenaga kerja baru. Maka yang dilakukan perusahaan, dia mengidentifikasi dulu, ada nggak sih jabatan yang lowong, ya, jabatan yang sedang dibutuhkan. Kalau ada, baru dia pencarian informasi. Ya, dari dia menulis analisis jabatan. Kita sudah bahas kemarin analisis jabatan ini, yaitu analisa jabatan ini perusahaan sudah membuat perencanaan pekerjaan apa yang harus dilakukan, SOP-nya atau job description-nya gitu kan. Kalau SOP itu standar operasional, ya. Nah, itu adalah job description-nya, ya, maupun persyaratan orang yang pas untuk menduduki jabatan tersebut. Kita sudah bahas tadi di bab sebelumnya, yaitu mengenai perencanaan SDM. Jadi mencari jabatan yang lowong, terus perusahaan sudah menyiapkan yang namanya job analisis, baik job deskripsinya maupun job spesifikasinya, sehingga ketika terjadi rekrutmen, perusahaan sudah siap para pekerja yang dibutuhkannya seperti apa dan ditempatkan di bagian apa dan pekerjaannya apa. Nah, tentu ketika kita sudah ini, baru kita menentukan kriteria calon yang tepat itu apa, standarnya bagaimana. Misal untuk kita membutuhkan misalkan tenaga supervisor pabrik misalkan. Nah, supervisor pabrik adalah tipe orang yang dibutuhkannya seperti apa, requirements-nya atau job spesifikasinya. Misal dia harus punya pengalaman 5 tahun sebagai supervisor misalkan, pendidikan minimal D3, ya. Terus misalkan dia punya usia misalkan paling tua 35 tahun misalkan. Nah, ini adalah penentuan calon yang tepat. Belum ketemu orangnya, tapi sudah bikin standar penentuan calon yang tepat itu bagaimana. Setelah itu memilih metode rekrutmen, ya. Tadi apakah menggunakan sistem eksternal, apakah menggunakan sistem internal, apakah hanya orang dekat saja, atau melalui buka lowongan di media secara terbuka. Nah, kemudian baru setelah itu, setelah memilih rekrutmen, pasti ketika kita mengiklankan calon tenaga lowongan pekerjaan, pasti banyak yang masuk di sini, ya. Banyak di perusahaan pasti banyak yang melamar, ya. Nah, terus kemudian kita memanggil calon yang memenuhi persyaratan. Artinya sebelumnya ada yang namanya seleksi administratif. Kan kalau orang nyalon itu begitu itu dibuka, orang itu misalkan membawa persyaratan ijazah, KTP, kemudian kartu keluarga dan sebagainya, atau misalkan dia punya sertifikasi keahlian dan sebagainya. Nah, di sini baru dipanggil, ya.
Jadi masuk dulu persyaratannya. Nah, kalau persyaratannya sudah memenuhi persyaratan administratif, baru kemudian dipanggil oleh perusahaan. Nah, dipanggil untuk apa? Untuk mengadakan seleksi. Jadi ini sorry ada kurang N sini ya. Di sini maksudnya penyaringan. Ya, penyaringan atau seleksi. Ya, penyaringan atau seleksi. Sorry, agak ya, di sini ada penyaringan. Ya. Jadi di sini ada penyaringan di sini ya, atau seleksi ya. Kemudian setelah diseleksi pasti di sini ada yang lolos, kemudian ada yang tidak lolos. Kalau yang lolos itu nanti kita buat penawaran tenaga kerja. Oke, mungkin kuliah daring hari ini sampai di situ dulu. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan mencoba membahas yaitu mengenai seleksi tenaga kerja. Jadi minggu depan kita bahas perkuliahan daring itu mengenai seleksi tenaga kerja. Ya, sampai di sini dulu perkuliahan MSDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.